Halo Indonesia, saya Krisyanto Yen Uni, salam NKRI. Kemarin ada seorang teman meminta saya untuk bicara tentang Papua ya. Sebenarnya sudah banyak kali saya bicara tentang Papua, meskipun ada beberapa yang tidak suka. Ada beberapa orang yang tidak suka saya bicara tentang Papua. Saya pikir orang-orang tersebut adalah para pemangku kepentingan asing ya, yang tidak suka saya bicara tentang Papua. Ya, saya berprinsip begini. Kalau orang Australia boleh bicara tentang Papua, ya, kalau orang-orang asing boleh bicara tentang Papua. Kalau siapa namanya Veronica Koman boleh bicara tentang Papua, kenapa anak darah Nusantara ini nggak boleh bicara tentang Papua? Kan begitu. Jadi saya banyak kali mengatakan bahwa OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Mereka adalah para pemangku kepentingan asing. Para pemangku kepentingan asing, pemburu harta dan kekuasaan yang mengincar harta kekayaan alam yang ada dalam perut bumi Papua. Isu tentang Papua ini termasuk salah satu isu yang sangat populer bahkan di dunia saat ini ya. Isu yang sangat populer. Saya pikir kita perlu memahami bahwa pengelola isu Papua ini pemeran utamanya menurut saya adalah Belanda dan juga ada beberapa negara lain ya. Ada beberapa partai politik negara asing, ada partai politik Singapura, ada partai politik Australia ya, ada partai politik dari Selandia Baru ya. Dan menurut saya negara yang paling berperan di balik isu Papua ini Belanda dan Amerika, saya kira begitu ya. Kemudian ada informasi bahwa ada agenda asing untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi 8 negara kecil-kecil gitu. Kenapa Indonesia ini harus dipecah belah menjadi 8 negara kecil-kecil? Karena negara yang kecil-kecil itu lebih mudah dikendalikan oleh kepentingan asing. Kalau negara ini tetap berdiri kokoh, utuh sebagai satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sulit untuk disusupi kepentingan asing, sulit untuk dikendalikan oleh kepentingan asing. Oleh sebab itu maka Indonesia ini harus diprovokasi ya, suku-suku di Nusantara ini harus diprovokasi agar memberontak terhadap pemerintahan yang sah, kemudian lepas terpisah membentuk negara-negara kecil yang lepas dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka negara-negara yang kecil-kecil itu lebih mudah untuk dikendalikan oleh negara-negara asing yang punya kepentingan memburu harta dan kekuasaan. Begitu. Nah, ada satu hal yang menarik sekali menurut saya. Ya, saya lihat videonya Pak Nicholas Joy ya, Pak Nicholas Joy. Beliau mengatakan bahwa OPM itu sebenarnya dibentuk oleh Belanda. Nah, ini menarik sekali menurut saya. Jadi OPM itu dibentuk oleh Belanda pada detik-detik terakhir sebelum menyerahkan Papua ke tangan kekuasaan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum menyerahkan Papua ke kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah itu Belanda kemudian minta maaf
minta maaf atas penjajahan yang sudah terjadi, ya. Dan Belanda angkat kaki. Belanda angkat kaki. Tapi selepas dari itu, selepas Belanda angkat kaki, maka isu-isu yang dapat dianggap atau dinilai sebagai pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah itu mulai berhembus perlahan-lahan, ya. Jadi sejak 1 Desember 1961 pengibaran bendera organisasi Papua Merdeka, sejak saat itu mulai berhembus isu-isu pemberontakan secara halus terhadap pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada isu bahwa Indonesia itu penjajah. Saya kira isu-isu seperti ini adalah paradigma yang dibangun oleh Belanda, ya. Padahal sebenarnya mereka itulah penjajah, tapi mereka coba membangun paradigma, ya, penggiringan cara berpikir masyarakat Papua bahwa Indonesia itu penjajah, begitu. Nah, kemudian mereka juga mencoba menggiring cara berpikir masyarakat Papua bahwa Papua adalah bangsa yang terpisah dari Hindia Belanda. Papua merupakan suatu bangsa yang tidak ada keterkaitan hubungan emosional dengan Hindia Belanda atau Kepulauan Nusantara. Mereka coba menggiring cara berpikir warga masyarakat Papua bahwa Papua itu bukan bagian dari Kepulauan Nusantara, bukan bagian dari Kepulauan Melayu. Nah, padahal, ya, pada tanggal berapa ya? Tunggu ya. Pada tanggal 24 Agustus, ya. Ini data, ya. Pada tanggal 24 Agustus 1828 itu dalam pidato resmi itu Belanda menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari Hindia Belanda. Itu pidato resmi pemerintah kolonial Belanda. Pernyataannya jelas bahwa Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hindia Belanda yang saat ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada satu lagi yang menarik, yaitu Pace Nicolas Meset, ya. Pace Nicolas Meset ini ketika pergi ke Amerika, ya, beliau menerima sebuah cerita. Jadi Pak Nicolas Meset adalah seorang anak remaja pada waktu pengibaran bendera bintang kejora yang pertama kali pada tanggal 1 Desember 1961. Jadi beliau menghadiri pengibaran bendera pertama kali. Waktu itu katanya beliau berumur 15 tahun. Nah, kemudian dengan berkembangnya isu Papua Merdeka, beliau coba menjelajah dunia untuk mencari tahu kebenarannya. Apakah benar Papua ini merupakan suatu bangsa yang terpisah dari Hindia Belanda? Apakah Papua merupakan satu bangsa yang tidak memiliki hubungan emosional dengan Hindia Belanda? Atau bagaimana? Nah, ketika beliau berada di Amerika, beliau mendapat informasi bahwa ada seorang pendiri OPM, ya, pelaku pengibaran bendera bintang kejora yang bernama Nicolas Joe, ya. Nicolas Joe ini adalah pelaku pengibaran bendera bintang kejora yang pertama kali. Nah, Nicolas Joe ini ketika bertemu dengan Presiden
John Kennedy, Presiden Amerika yang matinya tidak wajar itu, yang katanya bunuh diri, tapi kemudian ada belakangan ada jejak-jejak, ada penemuan-penemuan bahwa kematian beliau itu sebenarnya bukan bunuh diri, melainkan ada unsur kesengajaan atau mungkin dibunuh begitu. Jadi Pak Nicholas Joy ini bertemu dengan Presiden Amerika yang ke-35 kalau nggak salah ya. Presiden Amerika yang ke-35 John Kennedy ini, kala itu Presiden John Kennedy mengatakan kepada Pak Nicholas Joy bahwa sebenarnya Papua itu telah dicurangi oleh Belanda. Sesungguhnya bahwa Papua itu bagian yang tidak terpisahkan dengan Hindia Belanda. Bagian dari satu kesatuan Kepulauan Nusantara. Bagian dari satu kesatuan Kepulauan Melayu. Tapi Belanda secara licik telah mencurangi orang Papua. Jadi setelah Pace Nicholas Joy ini mendengar dari ungkapan dari Presiden John Kennedy, beliau memutuskan untuk kembali ke pangkuan NKRI. Terima kasih sayang. Jadi beliau memutuskan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ini menarik sekali. Menarik sekali menurut saya karena setelah Presiden John Kennedy mengungkapkan hal tersebut, kemudian beliau dibunuh. Beliau meninggal dunia, yang konon katanya bunuh diri, tapi belakangan ada informasi ya bahwa sepertinya Presiden John Kennedy itu tidak bunuh diri melainkan dibunuh, kira-kira begitu. Rupa-rupanya isu tentang Papua ini sangat menggiurkan bagi beberapa negara di dunia ya, sangat menggiurkan. Saya rasa harta kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi Papua ini sangat menggiurkan sehingga menjadi perburuan beberapa negara. Ya, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, menurut saya pemeran yang paling utama, yang paling penting di belakang isu Papua ini adalah Belanda dan Amerika. Selain itu ada partai politik dari Inggris, partai politik dari Singapura, ada partai politik dari Selandia Baru, ya, dan mungkin ada lain-lainnya. Gitu. Yang dikejar oleh mereka adalah harta dan kekuasaan. Jadi rupa-rupanya Papua ini begitu menggiurkan bagi mereka. Nah, kembali lagi ke topik tadi bahwa ada kepentingan asing, ada agenda asing untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi 8 negara-negara kecil yang mudah dikendalikan oleh mereka. Saya berpikir bahwa lepasnya Timor Leste dari negara kesatuan Republik Indonesia juga merupakan bagian dari agenda tersebut. Setelah Timor Leste, ya, pernah juga saya ngomong tentang Timor Leste yang video saya sempat viral, bahwa Timor Leste saat ini ya hasil buminya, ladang minyaknya menjadi ladang perebutan beberapa negara. Nah, selepas itu sekarang Papua. Nah, nanti selepas Papua entah daerah mana lagi. Intinya bahwa ada agenda asing untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi 8 negara-negara kecil yang lebih mudah untuk dikendalikan. Ini yang menurut saya perlu untuk kita sadari. Perlu untuk kita sebagai anak-anak Nusantara ini menyadari bahwa sebenarnya kita ini diperalat
ya, terutama juga saudara-saudara yang saat ini ya tergabung dalam OPM perlu menyadari bahwa sebenarnya mereka itu sedang dimanfaatkan oleh pihak asing yang punya kepentingan. Pihak asing yang haus akan harta dan kekuasaan. Ini yang perlu kita sadari. Apakah nanti seandainya ya, ini seandainya, apakah nanti kalau Papua itu benar-benar lepas dari Indonesia, maka setelah dari itu negara ini akan isu-isu Papua merdeka itu akan selesai di situ. Isu daerah-daerah yang ingin lepas merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu akan selesai. Tidak. Akan ada daerah lain lagi yang dimunculkan. Ya, saya kira isu-isunya akan tetap sama, pelanggaran HAM, ya, isu bahwa Indonesia adalah penjajah. Isunya tidak akan lari jauh dari isu-isu yang seperti itu. Ya, dulu waktu Timor Leste lepas dari Indonesia, isunya juga sama, Indonesia itu penjajah. Nah, sekarang isu Papua yang eksis, yang menjadi sorotan dunia saat ini, isunya juga sama, Indonesia itu penjajah, Indonesia pelanggar HAM. Padahal kalau kita mau berpikir secara logika, kalau kita mau berpikir secara cerdas, bahwa kelompok kriminal bersenjata itu tidak menganut konsep HAM. Mereka tidak menganut konsep HAM dan mereka tidak peduli apa itu HAM. Tapi ketika ada di antara kelompok mereka yang tertembak, ada di antara kelompok mereka yang tertangkap, isu HAM mulai dihembuskan dan menghebohkan dunia. Mohon izin saya ngopi sebentar. Jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya ingin kita kembali kepada kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Nusantara. Anak-anak Nusantara yang penting bagi kita untuk menjaga martabat Nusantara ini. Papua bukan bangsa yang lepas dari Indonesia. Papua bukan bangsa yang tidak punya hubungan emosional dengan kepulauan Nusantara lainnya. Papua bukan suatu bangsa yang terpisah, yang tidak ada hubungan atau kait-mengaitnya dengan Hindia Belanda. Bahkan dalam pidatonya pemerintah Belanda sendiri, mereka jelas dalam pernyataannya mengatakan bahwa Papua adalah bagian dari Hindia Belanda. Indonesia. Papua adalah bagian dari Indonesia. Ada satu hal yang sudah saya singgung tadi, saya rasa belum tuntas, yaitu bahwa OPM ini dibentuk oleh Belanda. Ini luar biasa sekali. Selama ini yang ada di dalam pikiran kita bahwa OPM itu terbentuk pada waktu itu untuk melawan penjajah Belanda supaya lepas dari penjajahan kolonial Belanda. Dan saat ini saya melihat informasi ini, menurut saya menariknya luar biasa, bahwa OPM ini dibentuk oleh Belanda. Dalam beberapa video saya berkali-kali saya katakan bahwa Belanda adalah inisiator di balik isu Papua Merdeka. Jadi Belanda yang menginisiasi isu Papua Merdeka, Belanda yang menginisiasi tuntutan untuk diadakannya PPRA, Belanda yang menginisiasi terjadinya konferensi meja bundar, dan hingga saat ini masih terlihat jelas bahwa Belanda merupakan pemeran utama di balik isu Papua Merdeka. Apa yang sebenarnya mereka kejar kembali lagi? Harta dan kekuasaan.
memang sulit untuk dibuat sederhana ya. Opininya memang sulit untuk dibuat sederhana. Tapi saya pikir kita anak-anak Indonesia, anak-anak Nusantara adalah orang-orang cerdas yang mampu untuk melihat, mengamati dengan sederhana. Saya kira kita anak-anak Nusantara adalah orang-orang cerdas yang mampu melihat benang merahnya. Melihat keterkaitan dari satu faktor ke faktor lainnya. Sehingga saya kira mudah sekali untuk kita melihat sebuah kesimpulan meskipun agak sulit, agak rumit untuk kita mengungkapkan itu. Intinya bahwa saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan sampai kita dipecah belah menjadi negara-negara kecil yang tidak punya kekuatan, yang kemudian nantinya dengan mudah diobok-obok oleh negara-negara asing, para pemburu harta dan kekuasaan. Papua harus tetap Indonesia, sampai kapanpun tetap Indonesia. Cukuplah Timor Leste telah lepas dari Indonesia. Jangan sampai itu terjadi lagi. Kita sudah tahu bahwa negara-negara asing ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi 8 negara-negara kecil untuk kepentingan mereka, untuk agenda mereka. Nah, jangan kita itu terpancing untuk terlibat dalam permainan mereka. Jangan kita terpancing kemudian kita itu terjebak dalam permainan mereka, permainan licik mereka. Jangan. Marilah kita belajar untuk mencintai bangsa dan negara kita. Marilah kita belajar untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita kuat karena kita bersatu, itu yang dikatakan oleh Bung Karno. Bagaimana supaya kekuatan yang luar biasa ini menjadi lemah dan mudah dikendalikan, mudah diobok-obok? Ya, kekuatan yang luar biasa ini harus dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil, baru akan mudah dikendalikan dan diobok-obok oleh para pemangku kepentingan. Begitu. Jadi saudara-saudaraku, kesimpulannya dari video ini, saya menghimbau kepada saudara-saudara, terkhususnya buat saudara-saudara yang ada di Papua, ya, teristimewa saudara-saudara yang tergabung dalam OPM, jangan terus-terusan mau menjadi alat asing. Jangan terus-terusan mau diperalat oleh asing yang sebenarnya niat mereka adalah untuk mengobok-obok daerah kita, untuk mengobok-obok tanah kita. Jangan. Kita punya martabat, kita punya harga diri. Ya, kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang cerdas, yang tidak mudah untuk diprovokasi dengan isu-isu propaganda. Ya, kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bermartabat, yang cinta tanahnya, yang cinta bangsanya, yang cinta negaranya. Bersatu kita kuat. Kita kuat karena bersatu. Bercerai, maka keruntuhan sudah pasti menanti kita di sana. Jangan sampai kita tercerai-berai, menjadi bagian kecil-kecil, kemudian kita menjadi ladang permainan pihak asing. Saudara-saudaraku, penutup dari video ini, saya ingin meminta kepada saudara-saudara dari suku manapun. Ya, mari kita bikin video-video pendek ya. Saya ajak saudara-saudara bikin video-video pendek, kemudian kita ramaikan. Ya. Contoh seperti ini. Saya suku Jawa, saya cinta Papua, Papua Indonesia. Saya suku Batak, saya cinta Papua, Papua Indonesia. Saya suku Minang, saya cinta Papua, Papua Indonesia. Saya suku Nias, saya cinta Papua, Papua Indonesia. Saya suku Dayak, saya cinta Papua, Papua Indonesia. Saya suku Timor, saya cinta Papua,
Papua Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya ajak saudara-saudara untuk bikin video pendek seperti ini. Kemudian kita ramaikan, kita tunjukkan kepada dunia bahwa Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Papua merupakan bagian dari satu kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, dan kita sama sekali tidak ridho apabila Papua harus lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Kristianto Yenoni, bravo NKRI. Sekali NKRI, tetap NKRI. Papua Indonesia, sekali Indonesia, tetap Indonesia. Sampai kapanpun, bahkan sampai langit terbelah, Papua akan tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka!